Maaf ya, Bu Ruder. Ya, oke. Silakan Bu Ruder, lanjut. Terima kasih Bu Ace. Sama-sama. Oke, baik. Sekali lagi, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Itulah sekilas yang dapat saya lihat dari tulisan tentang keluarga atau Beato Lius dan Beata Zelin Martin ini. Dengan demikian, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dapat kita lihat putri-putrinya semua menjadi suster dan menjadi orang kudus. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Kebajikan-kebajikan apa yang dibuat oleh keluarga ini terhadap anak-anak dan ajaran-ajaran apa? Kalau saya membaca tulisan-tulisannya, tidak ada yang istimewa atau yang wah, tapi semua hal-hal yang sederhana yang mereka lakukan dilakukan dengan penuh iman, dan kehidupan semacam apapun yang mereka terima, mereka hidupi, baik itu suka maupun duka, mereka selalu bersyukur. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat bagaimana ayah dari Louis Martin ini membawa Louis dulu mau dibaptis di gereja, uskup ini, uskup yang mau membaptis dia, itu sudah menubuatkan. Dikatakan di situ, selamat, anak ini adalah anak yang ditentukan. Kalau kalian masih membaca itu di awal, ya. Jadi uskup yang mau membaptis Louis Martin ini ternyata sudah menubuatkan anak ini yang ditentukan. Ditentukan menjadi apa? Nah, pertama kita melihat bahwa Louis Martin ini bercita-cita mau menjadi seorang imam. Maka dia mendatangi satu biara dan satu seminari, dan dikatakan syarat supaya kamu nanti bisa menjadi imam dan belajar di seminari, kamu harus belajar bahasa Latin. Dan Louis itu menyanggupi, tapi dalam perjalanannya, Louis mengalami satu masalah, yaitu sakit. Sakit di dalam biara, dan akhirnya dia memutuskan bahwa dia tidak dipanggil untuk menjadi imam. Ya. Lalu dia katakan, kalau demikian, berarti ini bukan jalanku. Sehingga pada suatu saat, dia mau mengarahkan satu kehidupan bahwa hidup berkeluarga akan dia jalani, maka dia membuat satu perusahaan atau usaha, dia belajar untuk membuat jam tangan. Dan itu rupanya diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya usaha ini berjalan dengan baik, bahkan menjadi besar, dan usaha ini bisa menghidupi dia. Nah, ketika ini berjalan, maka cita-citanya dulu menjadi imam, tapi berubah menjadi bapak keluarga, maka dia menemui seorang yang akan menjadi pendampingnya, yaitu Zélie Guiren. Tapi pertemuan mereka itu juga sangat sederhana. Dikatakan di situ ketika mereka bertemu, Louis dan Zelin mereka merasa klop, dan mereka mengatakan inilah yang menjadi pasanganku.
Dan rupanya hanya berselang 3 bulan mereka menjalin hubungan dan mereka bersatu di dalam sakramen perkawinan. Nah, tapi sebelum itu, kalau kita melihat Zeli juga sebelum dia menikah, ternyata dia punya cita-cita menjadi suster. Tapi dia mendatangi sebuah biara dan mudir dari biara itu mengatakan, tempat ini bukanlah tempatmu. Ya, tempat ini bukanlah tempatmu. Dan artinya, Zelin Guiren ini tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk menjadi suster. Tapi ada satu yang perlu kita simak di sini. Dia tidak jadi menjadi suster, tapi dia bercita-cita menikah dan membuat anak sebanyak mungkin untuk dikonsekrasikan kepada Tuhan. Itulah janji dalam hatinya sebelum dia menikah. Saya akan membuat anak, kalau diberi banyak, saya akan mengkonsekrasikan itu kepada Tuhan. Artinya mengkonsekrasikan di sini, mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan akhirnya memang apa yang dimintanya dari Tuhan, Tuhan memberi apa yang dia minta itu. Maka ketika mereka menikah, mereka menerima anak yang ya bisa dikatakan banyak, 9 orang anak itu. Tapi ada 3 yang meninggal masih kecil, sudah meninggal. Nah, lalu setelah mereka berkeluarga, Louis Martin dan Zelin Guiren, mereka mendidik anak itu, anak-anak mereka dengan menanamkan sikap rendah hati, ya, lalu juga sikap murah hati, dan juga sikap sopan santun. Dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan keras. Dikatakan di situ bahwa mereka mendidik anak itu dan mereka tidak mau melihat anak-anaknya rewel. Atau dengan kata lain, anak-anaknya ini ya hidup sesukanya atau hidup menurut kehendaknya sendiri. Tapi Louis Martin dan Shelley Guiren, mereka menanamkan sikap rendah hati dan selalu bersyukur apa yang mereka terima dari Tuhan. Yang perlu kita catat di sini adalah mereka menerima suka dan duka. Mereka mensyukuri itu sama, mensyukuri itu kepada Tuhan. Justru ketika mereka mendapatkan cobaan, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, secara singkat saya menggarisbawahi bahwa Louis Martin dan Shelley Guiren ini bisa mendidik anaknya dengan baik dan benar sesuai dengan iman Katolik. Yang saya lihat yang mereka lakukan adalah mereka tidak pernah lupa untuk menimba kekuatan dari Tuhan lewat menghadiri perayaan Ekaristi setiap hari. Apapun situasi hidup mereka, walaupun dengan sakit biasa atau sakit ringan, mereka tetap pergi ke gereja setiap pagi untuk menerima sakramen Maha Kudus. Saya melihat di sinilah letak kekuatan mereka. Sehingga mereka juga menanamkan
sikap menghormati sakramen Maha Kudus kepada anak-anak, dan anak-anak diajak untuk ikut serta ke gereja. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, kalau kita dalam keluarga kita terapkan, saya yakin dan percaya, seperti yang saya katakan tadi, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, seperti Beato Luis dan Beata Zeli. Dalam perkawinan, saya membaca ada satu yang sungguh-sungguh menarik bagi saya. Ketika mereka sudah resmi menjadi suami istri, selama 10 bulan, mereka pantang untuk melakukan sebagai suami istri. Itu luar biasa, 10 bulan. Dan itu sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tapi mereka lakukan itu karena mereka memang nanti supaya mereka dimampukan untuk mendidik anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada mereka, mendidik dengan baik dan benar sesuai dengan iman kekristenan, iman Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada juga peristiwa-peristiwa yang mereka alami ketika anak pertama yang mereka minta laki-laki masih umur 3 bulan atau katakanlah masih bayi sudah meninggal. Tapi Zelin dan Louis mengatakan ini suatu anugerah dari Tuhan. Bayangkan kehilangan anak, tapi mereka mampu mengatakan ini anugerah dari Tuhan, dan mereka syukuri. Sampai anak laki-laki yang kedua juga meninggal. Nah, ketika anak-anak perempuannya mau masuk ke biara, di sini ada juga peristiwa sebagai manusia, si ayah dan si ibu ini, mereka merasa sedih. Bahkan diceritakan bapaknya itu memandang putrinya yang mau masuk biara ke Karmel itu, memandang dengan air mata meleleh. Tetapi apa yang dikatakan Louis Martin, kamu adalah persembahan yang terbaik. Sampai semua putrinya masuk biara, kecuali yang paling kecil, Teresia, yang disebut Teresia kanak-kanak Yesus itu, begitu dia meminta mau masuk biara, karena umurnya masih belum cukup, harus diurus ke paus, bahkan ayahnya, Louis Martin, mau memberi waktu untuk mengurus itu dengan senang hati. Lain dengan putri-putrinya yang pertama, kedua, ketiga, mereka merasa sedih ketika mau ditinggal untuk masuk biara. Lalu saudara-saudariku yang terkasih, pengorbanan yang dilakukan oleh Louis Martin juga cukup banyak. Ketika usaha mereka sudah berjalan dengan baik, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan hari Minggu untuk menerima sakramen Maha Kudus. Sebanyak apapun keuntungan yang akan mereka dapatkan pada hari Minggu, tapi mereka tetap menutup tokonya dan pergi ke gereja untuk menerima sakramen Maha Kudus. Ini sangat luar biasa. Lalu juga perlu kita pelajari dari orang kudus ini, mereka berusaha untuk mencari duit supaya bisa makan, tapi mereka tidak mau menipu, tidak mau memberatkan
pelanggan-pelanggan mereka. Mereka tidak mau mengambil untung terlalu banyak dari pembeli-pembeli. Mereka mengambil untung secukupnya untuk mereka. Walaupun sebenarnya Louis dan Celine bisa melakukan itu supaya mereka mendapat untung yang besar, tapi mereka tidak melakukan itu. Karena mereka melihat kami tidak mau membuat orang lain menderita. Satu kebajikan yang sangat luar biasa. Kalau zaman sekarang seorang pengusaha bisa bersikap seperti itu, mungkin masyarakat kita di Indonesia ini tidak akan kesulitan untuk belanja ini, belanja itu, dan seterusnya. Nah, secara singkat, itulah yang perlu kita dalami dan kita hayati, bahwa Louis Martin dan Celine Piren ini sungguh-sungguh memberikan satu contoh yang konkret kepada anak-anaknya, putri-putrinya, dalam mendidik anak lewat kehidupan yang nyata, teladan hidup yang nyata. Itulah yang mereka buat untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kita dan Anda sebagai Karmelit awam, Anda berkeluarga, Anda punya anak, belum ada istilah terlambat. Mari kita mencontoh Beato dan Beata ini, sehingga apa yang saya katakan dari awal tadi, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Contoh konkret adalah Beato Louis dan Beata Celine Martin ini. Zaman sekarang perlu pola hidup yang dilakukan oleh Louis dan Celine ini untuk kita contoh. Karena zaman sekarang banyak godaan-godaan bagi kita untuk memperoleh untung sebanyak-banyaknya, tidak memperhatikan sesama, tidak memperhatikan orang lain. Tapi Louis Martin dan Celine Martin, sungguh-sungguh mereka juga memperhatikan kehidupan keluarganya, tapi juga memperhatikan kehidupan orang lain. Maka mereka berdagang tidak mau mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan merugikan orang lain. Tapi mereka berpikiran, saya hidup dan orang lain juga harus hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana proses menjadi orang kudus ternyata tidak perlu hal-hal yang luar biasa. Kalau kita renungkan, kita baca riwayat hidup mereka ini, semuanya sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi yang perlu kita contoh adalah ketekunan, kesetiaan terhadap iman akan Yesus. Belajar selalu rendah hati dan selalu mensyukuri apapun yang terjadi di dalam kehidupan. Dan ini sangat atas rahmat yang kita terima, rahmat yang baik dari Tuhan, itu gampang. Tapi bersyukur kalau kita kehilangan anggota keluarga, anak, suami, istri, dan seterusnya, kita mungkin sulit untuk bersyukur. Kenapa Louis Martin dan Celine Martin ini mampu seperti itu? Karena mereka selalu menyadari apa yang ada dalam diriku adalah milik Allah. Kehidupan di dunia ini bukanlah tujuanku, tetapi tujuan akhir hidupku adalah persatuan dengan Allah Bapa di surga. Inilah sebagai spiritualitas kita juga sebagai Karmelit, hidup dan tinggal di hadirat Allah untuk menikmati sukacita abadi. Itulah spiritualitas kita sebagai Karmelit. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Louis Martin
dan Zeli Martin sudah memberikan contoh konkret kepada kita, memperhatikan kehidupan orang lain, mendidik anak dengan sesuai dengan iman kita akan Yesus. Nah, sekarang jalan itu ada di dalam Ordo Karmel. Hidup dan tinggal di hadirat Allah. Untuk sampai ke sana, maka kita perlu menghayati 3 tonggak yang ada, yang kita sudah kenal bersama, yaitu hidup doa dan hidup pelayanan, hidup persaudaraan. 3 tonggak ini kalau kita sungguh-sungguh menghidupi, dan Louis Martin, Zeli Martin sudah melakukannya, saya yakin kita akan menjadi pohon yang baik dan akhirnya kita akan menghasilkan buah yang baik. Zaman kita sekarang sangat dibutuhkan itu. Sehingga kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya kita tidak akan khawatir lagi nanti siapa nanti yang meneruskan gereja, yang meneruskan menjadi imam siapa, siapa nanti yang mau menjadi bruder, siapa nanti yang mau menjadi suster. Kalau kita menjadi pohon yang baik dan benar, maka kekhawatiran itu tidak akan terjadi lagi. Contoh konkret sudah ada, dan itu nyata. Pada zaman ini juga itu bisa nyata kalau kita dalam keluarga kita masing-masing menjadi pohon yang baik dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang baik. Maka saudara-saudariku yang terkasih, baiklah apa yang sudah dilakukan oleh Louis Martin ini, mari kita coba pelan-pelan mencontoh dan pelan-pelan belajar menghidupinya dalam hidup kita yang nyata. Ternyata hal-hal yang kecil bisa itu menjadi menghasilkan buah yang besar kalau kita tekun dan setia menghidupi dan melaksanakannya. Louis Martin, mereka selalu mensyukuri peristiwa-peristiwa sedih, peristiwa-peristiwa bahagia. Mereka syukuri semua itu karena mereka beranggapan bahwa rencana Tuhan itu indah pada saatnya, dan itu benar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk merangkum dan memberikan sedikit refleksi untuk tentang Louis Martin dan Zeli Martin. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, Halo, mungkin masih ya. bisa dengar suara saya? Dengar, Bruder. Iya, pasti banyak pertanyaan, banyak yang mau disampaikan ke Bruder. Silahkan. Bruder, rangkuman kami jadi bagaimana ya? Rangkuman dari kami semua? Itu tadi, itu apa semua sudah saya bacakan apa yang saya sampaikan tadi. Sekaligus saya memberikan refleksinya. Oh ya, jadi kami semua jawab di dalam itu semua tadi ya. Ya, oke. Ya. Makasih. Mungkin saya tidak bertanya, tapi saya ingin bersharing ketertarikan saya ini ya, Bruder ya, mengenai kisah orang tua daripada suster-suster Lisiu ini. Saya sudah mendengar, pernah saya bawakan juga ketika saya pewartaan, dan pribadi saya sih terus terang itu Louis Martin dan Zeli Martin, waduh itu benar-benar hebat banget dah. Kehilangan 3 anak cowok, tapi
tidak berduka, walaupun berduka awalnya, malah bisa mensyukuri, dan kenyataannya dia kan 3 anak cowok sama anak perempuannya berapa? 7 ya? Berapa tadi Bruder? 6. 6. Berarti 6. plus 3 anaknya 9. Dan ke-6 putri-putrinya, saya salut banget deh. Semuanya masuk biara jadi suster. Dan saat itu nggak seperti kita ya, ada mbak pembantu, ada babysitter. Jadi mereka ngasuh anak sendiri. Terus begitu, mereka juga bukan orang-orang tua. Pak Louis sama Bu Sally bukan orang miskin, mereka juga pengusaha. Ya, Pak Louis pengusaha jam, Bu Sally pengusaha merendak. Ya, pada zaman tahun itu, ya. betul. Pada tahun zaman itu, kategori mereka punya pegawai itu termasuk orang kaya, punya pegawai, ya kan? Nah, jadi mereka masih juga 14 orang pegawainya. Betul, itu termasuk orang kaya pada zaman itu. Tahun berapa itu, Bruder? Ratus tahun, 600-an atau 800-an ya? 800 kayaknya. Ya. 1800-an lah. Oh, 1800-an. Nah, punya karyawan 14 orang itu termasuk pengusaha kaya pada kala itu, ya. Tapi mereka bisa mengarahkan 6 putrinya dengan kehidupan rohani, setiap malam menceritakan kisah-kisah rohani, mengajak berdoa bersama, sehingga menjadi suster semua. Dan Pak Louis pun ditinggalkan mati oleh sang istri. Bu Sally kan sakit kanker berat ya. Nah, itu betapa beratnya sebagai bapak-bapak single parent ngurusin anak perempuan 6 orang. Biasanya kalau bapak-bapak ditinggal mati istrinya 2-3 tahun udah menikah lagi. Nggak tahan sendirian ngasuh anak begitu banyak, masih perintil-perintil. Itulah yang saya Abel ketawa, bener ya Bel ya. Zaman sekarang seorang bapak duda ditinggal meninggal istrinya 3 tahun 2 tahun juga udah menikah lagi. Itu banyak yang saya melihat ya di situ. Beda kita dengan kaum ya, karena banyak perempuan Bu sekarang. Kalau dulu kan perempuannya dikit. Ya, intinya bahwa saya salut deh benar-benar sama Pak Sally Martin itu ya. Udah ditinggal mati sang istri tercinta, harus ngurusin anak perempuan yang masih perintil-perintil, dan semuanya jadi suster itu. Terima kasih. Kalau kita mau jadi suster, nggak boleh ya kayaknya. Dilarang. Kasihan di sono gitu. Saya pernah cerita sama Tuti, sama Bruder juga. Saya masih waktu SD kecil, saya kepengen jadi biarawati, benar. Tapi nggak kesampaian. Tapi tetap Tuhan arahkan hidup saya di ladang Tuhan juga. Gitu. Amin. Terima kasih. Tapi ada harapan seperti Bu, tadi, seperti Selin tadi ya. Ketika Selin masih gadis, dia kepingin menjadi suster, tapi tidak bisa karena ditolak di biara. Tapi dia bertekad, anak-anaknya nanti akan dipersembahkan untuk Tuhan. Maka anak perempuannya semua masuk biara. Ya, itulah. Walaupun mereka memang secara manusia berat ya untuk melepaskan masuk biara itu. Tapi tetap mereka mensyukuri. Iya. Saya tidak tahu ya melihat kalau Anda membaca halaman 2 di situ bagaimana pertemuan Louis Martin dan Zélie. Menurut saya cukup bagus ini ya. Saya bacakan ya. Suatu hari ketika usianya 35 tahun, Louis menyeberangi jembatan Saint Leonard. Zélie memperhatikan pemuda yang lewat ini. Louis, yang amat mengesankan hatinya ya. Lalu terdengar suara batin yang mengatakan,
Dialah yang telah aku persiapkan bagimu. Wah, hebat sekali ya. Dia bisa mendengarkan suara hati itu dari Tuhan. Dan itulah katanya yang menjadi suaminya nanti. Segera ia mendapat tahu bahwa nama pemuda itu adalah Louis Martin. Keduanya kemudian saling berkenalan dan saling jatuh cinta. 3 bulan kemudian, pada tanggal 12 Juli 1858, pukul 22, mereka melangsungkan perkawinan sipil, dan 2 jam kemudian pada tanggal 13 Juli, mereka saling menerimakan sakramen perkawinan di gereja. Jadi hanya 3 bulan ya mereka ya. Tapi menarik ya, rupanya rencana Tuhan itu memang pasti akan jadi. Hanya melihat lalu mendengar dalam suaranya, itulah yang dipersiapkan bagimu. Itu sangat luar biasa. Tidak tahu kalian dulu waktu bertemu dengan pasangan Anda apakah begitu kan? Wah, saya pacarannya lama prosesnya. Enggak 3 bulan. 3 bulan nggak berani nikah kami. Udah. Saya 5 tahun aja udah sampai putus, nyambung lagi, berantem-berantem. Nggak ada kedengaran suara ya Bu ya? Enggak, kalau baru pacaran 3 bulan nggak berani saya nikah. Belum ketahuan belang-belangnya soalnya. Itu soalnya saya apakah begitu melihat calon pasangannya, apakah mereka mendengarkan suara dari Tuhan? Wah, inilah yang menjadi pasanganku nanti. Apakah seperti itu juga atau prosesnya memang bisa lama ya? Tapi kata-kata itu ada nggak dalam hati, keluar dalam hati Anda, pikiran Anda? Pada saat itu sih nggak kepikiran begitu. kurang cuman gini aja, Bruder. Cuman mikir aja. Pokoknya target usia sekian harus menikah. Kalau saya itu satu-satunya Katolik. Saya sebelumnya belum Katolik. Jadi cuma dia Katolik. Pacar saya dulu ada yang Kristen, Buddha, Islam, ada. Semua agama. Tapi Tuhan yang kirim saya Katolik, satu-satunya dia. Jadi Katolik, habis kawin sama dia saya jadi Katolik. Gitu. Suara Tuhan nggak kedengaran ya. Kalau Tuhan kami memang sudah Katolik, jadi selalu papa seperti saya wanti-wanti harus dapat yang Katolik. Pernah juga dideketin pemuda-pemuda Muslim banyak banget. Iya. Itu langsung papi saya pasang lampu kuning. Langsung di warning. Awas ya, dia bukan Katolik. Awas ya, dia bukan Katolik. Jadi saya nggak bisa maju terus. Terus pernah dapetin Protestan. Saya kan banyak gaul sama anak teman saya, teman baik saya di sekolah Tourism Treasure, ada anak sekolah Kristen Pintu Air Pasar Baru. Jadi kami sama-sama aktif. Kalau saya di Mudika Paroki Cideng sering bikin tari-tarian, fashion show kalau malam kesenian paroki. Nah, teman saya juga begitu di gereja Kristennya di Pintu Air. Akhirnya kami suka tukar acara, dia ngisi di paroki saya ngisi di Pintu Air. Akhirnya ketemulah teman sekolahnya dia Protestan, sempat jalan beberapa bulan, tapi begitu karena papi saya selalu katakan gini, dia bukan Katolik ya, dia Protestan, dia bukan Katolik, dia bukan Protestan. Akhirnya ya nggak maju juga, putus di tengah jalan, dan akhirnya dapetin Pak Boy almarhum, itu teman kuliah kakak saya di Atmajaya, dan Katolik, ya sudah lancar lah, walaupun berantem-berantem, putus nyambung, 5 tahun lama juga pacaran. Tapi Bruder, aku doain kan anak aku, kalau ini kan Louis dan Zeli kan dia doakan supaya anaknya masuk biarawati. Nah ternyata anak-anaknya nurut ya, mau ya, dan itu berarti panggilan mereka juga kan. Kalau nggak kan percuma kalau kita doain, tapi mereka tidak terpanggil kan nggak bisa juga. Jadi harus dua-duanya kan, harus Tuhan yang memanggil dan kita juga dukung. Kayak saya kan, karena anak saya tadinya saya juga pengen anak-anak saya jadi imam. Tapi kan mereka tidak mau, jadi itu tidak terpanggil. Jadi menurut saya
Tuhan juga yang berperan itu untuk mereka terpanggil juga selain orang tuanya. Iya. Iya kan? Iya, Nah, Bruder. Ibu orang tua memang dipakai Tuhan untuk membina anak supaya nanti bisa sungguh-sungguh mau mempersembahkan dirinya kepada Allah sendiri. Tapi kita juga bisa belajar dari ini tadi itu. Louis Martin itu awalnya dia ingin mau jadi imam. Tapi dengan segala cara dia jalani, tapi Allah rupanya punya rencana yang lain sehingga dia tidak meneruskan itu karena sakit di biara, sudah belajar bahasa Latin karena itu syaratnya dulu. Nah, juga si Selin ini sudah bercita-cita mau jadi suster, tapi ditolak. Nah, akhirnya berjanji dalam hati anak-anaknya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mungkin juga tadi Meta mengatakan mau mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Nah, kalau memang Tuhan Allah itu membuka jalan lagi, tidak mungkin nanti keturunannya cucunya Meta bisa jadi nanti dari situ ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya dalam gereja. Maka tidak berarti kita langsung putus asa. Aduh, sekarang anak saya sudah menikah, tidak jadi lagi. Tapi cucu kita ke depan mungkin akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan dalam gerejanya. Itu. Amin deh. Kita bisa belajar dari Louis Martin dan Zelin ini. Ini sekalian gara-gara masalah percintaan dan pasangan hidup, mumpung lagi bicarakan, Bunda tolong doakan ya sama saudara-saudari saya, supaya anak-anak saya nemuin yang Katolik. Nggak mau punya pacar sebelum Katolik katanya. Mohon doanya ya, Bruder sama saudara-saudaraku. Amin. Susah, yang Katolik susah ya ternyata. Iya. Kalau iman kita kuat, kalau kita sungguh-sungguh berharap akan kasih dan berkat Tuhan, ya bisa jadi pacarnya itu mungkin bukan Katolik, tapi menanti mau jadi Katolik. Itu sudah luar biasa juga kalau bisa seperti itu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Amin ya. Jangan dicari Bu Astrid. Jangan dicari. Oh iya, saya pacarannya sama yang agama lain. Curhat nih. Katolik. Iya, pacar saya nggak ada yang Katolik. Oh iya. Jadinya sama yang Katolik malah. Ya sama. Wah, tuh. Jangan dicari ya. Iya. Masing-masing ada jodohnya lah. Tuh. Astrid, jadi kayak papi saya, Astrid, kalau udah dapat bukan Katolik udah dikasih lampu kuning supaya nggak maju terus. Betul. Jangan didiemin sampai dia lengket nggak bisa lepas. Iya, susah. Pokoknya udah ancang-ancang, tanduk saya udah keluar Bu Ace. Kalau udah ada itu tanduk saya udah keluar. Kita jangan seperti marah-marah juga. Papi saya nggak marah-marah, jadi saya rasanya nggak enak hati sama papi saya juga gitu loh. Terus kalau ke anak-anak saya, brother, saya dari kecil saya selalu tekankan nanti kalau kamu sudah besar harus cari pacar orang Katolik. Itu udah saya tanamkan terus dari sejak dini. Kalau enggak pacarnya walaupun Muslim ajak masuk gereja tiap hari Minggu gitu. Susah Bu, susah. Malah ntar bisa-bisa anak kita yang jadi mualaf. Enggak, kalau hari Minggu diajak ke gereja kan? Ya lagi pacaran bisa. Kalau tidak kalau udah kawin berubah nanti. Kalau cowoknya, kalau pacar yang Muslim itu mau diajak ke gereja. Iya benar Meta. Benar ya, kan? Sebelum married semuanya oke, semuanya sayang. Iya. Ya sudah menikah, boro-boro ikut saya semuanya. Nah, digituin. Bisa. Makanya ayamnya Bu Purba biar siap. Oke, iya, baik. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan lain?
Silakan. Agus mungkin. Ibu Indrati tadi mau Agus bicara yang mau nggak jadi? mempersembahkan putra-putri. Harapannya Agus sama Katarina. Amin. Bu Indri tadi mau ngomong. Taunya harapannya bisa dari cucu ya, bener juga ya. Jangan gitu dong. Ya boleh dua-duanya diambil. Saya mah terserah mereka. Kalau saya yang kesampaian keponakan saya jadi suster Putri Karmel. Yang penting jangan kayak bapaknya aja, gagal. Ibu Indrati tadi mau cerita, terus ngilang. Bu In mana? Gimana, Bu? Enggak, dulu soalnya saya belum mengenal kisah itu loh tadi. Coba kalau udah mengenal kisah itu kan, jadi kalau ketemu seperti kata Buder tadi, ketemu pemuda gitu, didoain. Apakah ini betul-betul ini jodoh saya Tuhan gitu. Karena belum tahu cerita itu, jadi kalau udah orang tua setuju ya udah gitu kan. Ini kisah Bu Indrati sama Pak Dian ya? Iya. Dulu nggak kedengaran suara Tuhan ya Bu ya, yang kedengaran Iya. aduh gantengnya. Dengarnya suara orang tua. Orang tua udah itu aja, udah bener udah gitu. Jadi nurut aja. Padahal di Dengarnya suara orang tua. Ada lagi yang lain mungkin? Astrid? Enggak. Udah cukup. Tinggal deg-degannya. Makin deket. Sudah kayaknya, Bruder. Ya. Oke, baik. Seperti dari awal tadi saya mengatakan, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Mari kita kalian sebagai Karmelit awam yang berkeluarga, mari kita ciptakan keluarga kita bangun keluarga kita menjadi pohon yang baik, sehingga nanti akan menghasilkan buah yang baik. Pepatah ini saya sungguh-sungguh mengamini itu, dan itu memang benar. Dan saya sendiri merasakan itu. Kami dulu ketika masih Protestan, masih HKBP dulu, Bapak dan Ibu saya itu selalu mau melakukan apapun, selalu disuruh ingat Tuhan, berdoa, walaupun hanya 1-2 kata. Lalu sebelum makan, itu selalu dibacakan sabda Tuhan. Dan kalau kita mau sekolah dulu, sebelum berangkat menginjakkan kaki keluar dari rumah, harus berdoa dulu. Dan saya sangat merasakan itu setelah saya semakin beranjak dewasa, dan semakin saya merasakan itu ketika saya masuk Katolik. Apa yang diajarkan orang tua waktu saya masih kecil di rumah, itu semakin mantap dan semakin saya rasakan ketika saya diterima di dalam gereja Katolik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah terjadi ini, saya mengharapkan juga bukan hanya di taraf kami, tapi juga di taraf anak-anak nanti, mereka bisa menjadi pelayan di dalam gerejanya. Dan itu mudah-mudahan tinggal selangkah lagi, ponakan saya yang tanggal 16 yang lalu, itu anak dari adik saya yang nomor 3, itu sudah mengucapkan gaul kekal. Tinggal selangkah lagi nanti tahbisan imam tahun depan, mudah-mudahan kalau memang itu rencana Tuhan, dan saya yakin rencana itu akan bisa terjadi dan terwujud. Amin. Mari kita awali dari keluarga kita sejak dini untuk membangun iman Katolik, iman yang sungguh-sungguh kuat,
dan mempunyai sikap yang rendah hati, murah hati, adil, dan sungguh-sungguh peduli dan mau berbagi kepada sesama. Itu yang dilakukan Louis Martin dan juga Zélie Guérin. Itu pengalaman saya dalam keluarga dulu, sehingga masuk Katolik itu, ya masuk biara pun kami sudah terbiasa dilatih dulu untuk membaca kitab suci, berdoa, sehingga tidak mengalami kesulitan. Maka dalam hal ini juga dalam keluarga kita masing-masing, kalau dilatih anak-anak untuk berdoa, diajak mensyukuri segala sesuatu yang kita alami sepanjang hari. Malam hari diajak untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ada lagi yang mau atau masih atau ada yang mau bersharing lagi, silakan. Jadi seperti bebet bobot ya, orang Jawa bilang ya. Betul nggak? Nah, betul. Tapi bibit bobot itu bisa terjadi kalau Tuhan Allah ikut serta dalam membentuk itu. Walaupun bibitnya dulu mungkin masih kurang baik, tapi kalau Allah yang menyempurnakan, maka bibit itu akan menjadi bibit yang baik. Walaupun dulunya pohon itu mungkin pohon yang ya katakanlah kurang baik, tapi kalau kita mohon kepada Allah supaya pohon itu menjadi baik, saya yakin itu akan bisa terjadi. Karena kuasa Allah bisa mengubah segala-galanya. Amin. 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 Sudah kelihatannya ya, Brother ya. Ada lagi? Ada yang mau sharing? Oke, kalau sudah. Tuti, recordingnya apa saya tutup dulu ini? Oh iya, betul-betul. Tutup dulu ya, kalau nggak kepanjangan.